Awal mula keretakan Eric dan STY. Hubungan Erick Thohir dan Shin Tae-yong, atau STY, sejak awal memang terkesan kurang harmonis. Sejak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikabarkan kurang srek dengan gaya kepelatihan STY yang keras dan disiplin tinggi. Erick Thohir menginginkan sosok pelatih yang lebih luwes dan mudah diajak kompromi. Terlebih lagi, Erick juga diisukan kurang puas dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan STY, meskipun sebenarnya ada progres yang terlihat. Perbedaan visi dan gaya kepemimpinan ini menjadi benih-benih ketidakharmonisan di antara keduanya. Publik pun mulai menyadari adanya gesekan antara Erick dan STY, yang sayangnya bukan gesekan yang positif untuk kemajuan timnas. Ketidakharmonisan ini tentu saja sangat disayangkan. Seharusnya, sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bisa merangkul dan mendukung penuh STY, yang notabene adalah pelatih kepala timnas. Target muluk dan pencapaian STY. Begitu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung memberikan target yang tidak mudah bagi Shin Tae-yong. STY diminta untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Target ini tentu saja sangat berat, mengingat peta persaingan sepak bola dunia yang semakin ketat. Namun, STY menerima tantangan tersebut dengan profesional. Di bawah arahan STY, timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan performa. Skuad Garuda tampil lebih solid dan agresif. STY juga sukses mempromosikan banyak pemain muda berbakat ke timnas senior. Sayangnya, target lolos ke Piala Dunia 2026 memang terlalu tinggi. Tapi STY hampir berhasil membawa Indonesia melaju ke babak kualifikasi akhir. Dengan kualifikasi round 3 di grup C sekarang, Indonesia berada di posisi 3, 1 poin lebih rendah dari Australia. Untuk menyingkirkan Shin Tae-yong, maka dia disuruh membawa pemain U22 ajang Piala AFF 2024 senior dengan target semifinal. Disinilah akhirnya Shin Tae-yong gagal sampai ke semifinal Piala AFF. Kegagalan ini tentu saja menjadi amunisi bagi pihak-pihak yang memang sejak awal ingin mendepak STY. Momen menyakitkan, ruang ganti dan ulang tahun. Ada dua momen yang menunjukkan ketidakharmonisan hubungan Erick Thohir dan STY dengan cukup jelas. Yang pertama, adalah momen di ruang ganti pemain usai pertandingan. Saat itu, Erick Thohir tertangkap kamera memasuki ruang ganti dan memberikan motivasi kepada para pemain. Namun, STY justru terlihat dicuekin. Ia seperti orang asing di tengah euforia kemenangan timnas. Momen kedua adalah saat perayaan ulang tahun Erick Thohir. PSSI menggelar acara syukuran yang dihadiri oleh banyak tokoh penting sepak bola nasional. Namun, STY tidak terlihat batang hidungnya, karena tidak diundang oleh Erick Thohir. Ketidakhadiran STY di momen penting ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ia memang tidak diundang, ataukah sengaja absen sebagai bentuk protes terhadap Erick Thohir? Publik pun berspekulasi. Meskipun hubungannya dengan Erick Thohir kurang harmonis, Shin Tae-yong tetap mendapat dukungan penuh dari para supporter timnas Indonesia. Publik melihat ada perubahan positif yang dibawa STY, baik dari segi permainan maupun mentalitas pemain. Desakan agar STY dipertahankan pun menggema di media sosial. Tagar Save STY sempat menjadi trending topic di Twitter. PSSI yang awalnya berencana untuk tidak memperpanjang kontrak STY, akhirnya mengalah dengan desakan publik. Kontrak STY pun diperpanjang hingga tahun 2027. Keputusan ini disambut gembira oleh para pecinta sepak bola nasional. Harapannya, dengan kontrak baru ini, STY bisa fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai ajang penting di masa depan. Publik pun berharap hubungan STY dan Erick Thohir bisa membaik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Namun, harapan tinggal harapan. Kegagalan timnas Indonesia di ajang AFF 2024 menjadi akhir dari kisah cinta STY dengan timnas Indonesia. PSSI secara resmi mengumumkan memberhentikan STY yang kontraknya akan habis pada tahun 2027. Keputusan ini tentu saja menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dengan keputusan PSSI, namun tak sedikit pula yang menyayangkannya dan memprotes karena dianggap kezaliman. Akankah timnas Indonesia lebih baik di tangan pelatih baru, atau justru sebaliknya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mari kita sama-sama berdoa dan mendukung agar timnas Indonesia bisa berjaya di masa depan.